kemarin ya. Ada yang masih ingat? Jawabnya Mas nggak tahu Mas ngerjainnya gimana gitu ya. Sebenarnya kalau soal seperti ini ya ada dua cara ya. Kamu bisa ngecek lewat determinan bisa, atau bisa ngecek juga memang dikerjakan juga bisa ya. Kalau dikerjakan ada dua cara juga ya. Di situ kamu bisa memisalkan A itu matrik dengan ordo 22. Kok tahu Mas? Ya karena kalau ini ordo 22 tak kali ini ordo 2 kali 1 nanti hasilnya baru 2 kali 1 ya. Tapi juga bisa kamu gabung matriksnya. Kalau digabung, nanti yang penting naruhnya konsisten. Kalau misal saya naruh 10 dulu di depan, maka nanti hasilnya yang 24 juga di depan. Kalau naruh min 1, 2-nya nanti di belakang, min 5 sama min 6-nya nanti juga di belakang. Nah, kan jadi kelihatan matriksnya ya. Cari A dulu Mas. Ya, cari A dulu ya. Lewat apa? Di dalam matrik itu ketika ada matrik A kali B sama dengan C, kalau nyari A-nya, nanti caranya B-nya dipindah. Kalau B posisinya di belakang C, nanti kalau pindah juga di belakang. Jadi nanti C, B-nya di inverse. Nah, nanti seperti itu. Jadi ini A dulu, isinya adalah 2, 4, min 5, min 6. Nanti ini silakan dipindah tapi di inverse, gitu ya. Jadi dapatnya nanti 10 min 12 tapi di inverse. Ini nyari matriks A terlebih dahulu. Inverse masih ingat ya, 1 per determinan, ini tak kali ya nanti dapatnya 2, dikurangi ini dapatnya nanti 0. Depan tetap 2, 4, min 5, min 6, yang belakang di adjoin. Adjoin itu 1, 2-nya ditukar, min 1, 0-nya nggak usah ditukar tapi kasih min, jadi ini tetap 1, kalau ini 0 ya 0 gitu aja ya. Jadi A itu nanti matriksnya isinya setengah dikali, coba dikalikan matrik dua-dua ya, min 4, ini 0, 4, ini 2, ini min 5, nanti dapat min 3, 8 sama 0 nanti tetap 8, 4, ini min 6 nanti dapat min 2. Dah, A-nya udah dapat ya. Yang ditanyakan di situ memang matriksnya apa Mas? Yang ditanyakan sebelah sini ya udah nanti setengah tak kali 4, 8, min 3, min 2 dikali lagi dengan 2, min 5, 0 dan 6. Setengahnya sebenarnya nanti dulu nggak apa-apa. Ini diselesaikan dulu boleh. Ini kan dapat 8, ini dapat 0 ya nanti 8. Min 20, min 18. Berarti kan min 38. 16 sama 0, 16. Min 40 sama min 12, nanti min 52. Jadi jawabannya nanti 4, 8, min 19, min 20. Nah, jadi nanti yang ada pertanyaan dulu mungkin? Silakan, barangkali ada bagian yang mungkin kurang paham, mau tanya nggak apa-apa. Ayo silakan, boleh tanya dulu yang mana. Silakan, mungkin di Irfan, di Fatima, di Aira, boleh. 3, 2, 1 ya. Yes ya. Nggak usah muluk-muluk ya, sekali lagi kalau matematika saintek itu dikira lebih susah, dirasa lebih susah dari biokimia ya, nanti fokus biokimia nggak apa-apa. Syukur-syukur bisa 1, 2, 3, 4, 5 udah cukup lah ya. 5 nomor, 6 nomor itu udah cukup, jadi nggak usah yang muluk-muluk banget ya. Bab yang gampang itu matriks, deret ya, limit, turunan gitu ya. Itu yang enak-enak ya. Kalau udah ketemu lingkaran, ketemunya vektor, sangelan ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan nomor 2. Ya, ada yang mungkin masih ingat jawabannya apa? Kayaknya si angel juga nih ya. Kita bahas langsung ya. Jadi ada PX di situ katanya dia bersisa min 2007 kalau dibagi dengan X min 2007, nanti sisanya katanya negatif 2007. Pertanyaannya sama, kalau PX nanti dibagi dengan min 2007 kalau dibagi X plus 2007 ya, nanti sisanya min 2007 juga ya, sama ini berarti ya. Oke ya,
Sama. Pertanyaannya nanti C-nya itu angka berapa? Ini nggak mungkin pakai Horner ya, makanya nanti pakai namanya teorema sisa. PX itu kan sudah ada, bentuk PX sendiri kan nanti seperti ini. Ini PX-nya ya, PX-nya udah ada gitu. Nah, oke. Nah, bunyi teorema sisa itu ini. Nanti kalau ini pembaginya tak nol kan, berarti X-nya nanti tak ganti jadi 2007. Maka bunyinya nanti P dalam kurung 2007 nilainya harus negatif 2007. Nah, maksudnya gitu. Coba disubstitusi ya. A, X-nya tak ganti 2007 pangkatnya 6 ditambah B, nanti 2007 di pangkat 4 ditambah C dikali 2007. Tuh nggak muat ya, C hapus dulu sebentar. Oke, tulis bawahnya ya. Oke, taulang A dikalikan 2007 pangkat 6 ditambah B dikali 2007 pangkatnya 4 ditambah C dikali 2007 min 2007, nanti sisanya juga min 2007. Yes. Gak usah dihitung karena nggak mungkin dihitung ya. Tulis saja tetap 2007 pangkat 6A ditambah 2007 pangkat 4B ditambah 2007C sama. Silahkan ini dipindah boleh, nanti jadi 0. Apa-apa ya. Terus yang kedua mas sama ini tak nolkan, X-nya nanti diganti dengan min 2007. Masih sama, masukin PX dulu. Jadi nanti P dalam kurung negatif 2007 nilainya juga tetap 2007. Negatif ya. Nah, sama ya. Lagi A kali min 2007 pangkat 6 B dikali 2007 pangkatnya 4 ditambah C dikali min 2007 negatif 2007. Nanti nilainya juga min 2007. Sekali lagi, ini pangkatnya kan genep, maka jadi positif ya. 2007 pangkat 6A plus 2007 pangkat 5B pangkat 4B min 2007C. Ini juga kalau tak pindah nanti nilainya juga 0. Nah, gitu ya. Wes. Nah, sekarang tinggal disubstitusi. Dah, tapi nggak muat ya. Oke, ini coba tak taruh di sini ya, tak taruh di sini ya. Nah, tak taruh di sini. Kan kamu dapetin gini toh, 2007 pangkat 6A ditambah 2007 pangkat 4B, lalu min 2007C nilainya 0. Lah ini dari sini tak kurangi loh. Nah, gitu. Wis. Sama ya. Ini hilang, boleh. Ini hilang, boleh. Ya sisanya ini nanti. 4014C nanti 0, maka C-nya nanti pasti. Nah, jadi jawabannya yang ada pertanyaan dulu? Ya soalnya gini nggak apa-apa ya. Yang penting sambil belajar, sambil memahami konteks soal gitu ya. Nggak usah yang bikin pusing banget itu nggak usah, dan nggak usah takut kalau ngerjakan ya. Intinya soal itu udah di setting gimana caranya, nggak harus yang selesai full itu nggak harus ya. Untuk fakultas favorit kayak teknik kesehatan ya, kedokteran itu paling nggak ya memang dah bisa 10, 9, 8 udah bagus ya. Sekali lagi nggak usah diambil pusing ya, jangan ngambilnya wah mas kita mengerjakannya gimana mas, bisa 4, 5, 6, 7 udah syukur udah bagus ya. Dengan keyakinan itu udah cukup, jadi nggak usah yang muluk-muluk ya. Ada pertanyaan dulu nomor 2? 3? 2? Ya nggak apa-apa ya. Ya lanjut. Wah ini peluangnya gampang juga ini. Ayo dari tadi ada belum jawab ya. Kalau kemarin nomor 3 jawabannya apa? Ada yang masih ingat terakhir kemarin? Ayo. Masih ingat jawabannya apa? Harusnya ini juga nggak terlalu masalah karena secara hitungan ini nggak terlalu susah juga. Ayo, ada yang kemarin ingat jawabannya apa? Oke, D Nadine E. Yang lain? Ayo, ada yang masih ingat? Silakan. 3, 2, 1. Betul. Nah, nyatanya bisa ya. Nah, betul ya, D Nadine ya.
Oke, benar. Jadi ini ada kotak, isinya kotak 1 sama kotak 2. Kotak 1 12 putih, 3 merah. Kotak 2 4 putih, 4 merah. Kalau dari masing-masing kotak diambil 2 bola dengan cara satu persatu dengan pengembalian, pertanyaannya peluang terambil 1 merah. Jadi yang diminta ini adalah keberhasilan mendapat 1 merah. Kalau di sini peluang mendapatkan merah itu kan jelas ya, 4/8 atau setengah. Kalau peluang dapetin putih nanti juga sama, 4/8 juga setengah. Kalau yang sini itu ya, peluang dapetin warna merah itu kan 3/15, jadi 1/5 ya. Maka peluang dapetin tidak putih, komplement lah ya gitu ya, merah maksudnya merah, itu nanti dapat 4/5, betul ya. Nah, atau di sini juga sama, saya nulisnya sebagai bentuk komplement ya, komplemennya aja, komplement berarti juga nanti setengah. Oke ya, atau putih lah istilah lainnya, nanti ini warna putih gitu loh. Nah, yang ini nanti istilahnya warna putih gitu ya. Nah, jadi kalau dia ngambilin satu persatu itu kan bisa dari kotak 1, dari kotak 2, bisa aja gini loh, merah, tidak merah, tidak merah, tidak merah. Nah gitu, bisa aja ini tidak merah, ini merah, tidak merah, tidak merah, boleh. Tidak merah, tidak merah, merah, tidak merah. Loh, terakhir tidak merah, tidak merah, tidak merah, merah. Nah gitu ya. Ini memang agak sedikit manual tapi yang nggak terlalu susah juga toh. Yo, satu-satu merah dari kotak pertama 1/5 dikali 4/5 dikali setengah nanti dapat 4/100 gitu ya. 1/5 4/5 ini kan 1/5, ini setengah, nanti juga 4/100. Komplement 4/5 setengah, nanti 16/100. Ini juga 4/5, ini setengah, nanti juga 16/100. Betul ya? Nah, baru di total ya. Nah, totalnya nanti dapat 40/100. Ya, benar sekali jawabannya itu ya, 0,40. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 3? Bisa dipahami? Tiga, 2, belum ya. Oke, lanjut kalau gitu. Nomor 4 ya. Ada yang ketemu nggak kemarin nih? Ayo, jawabannya apa? Ayo silakan, mungkin dari Dek Nadine lagi. Untuk nomor 4, jawabannya apa? Ayo, silakan. Kalau bayanginnya susah. Tapi kalau kamu paham ya, sebenarnya deret itu ketika dia variabel malah enak. Kamu bikin contoh apapun boleh. Mas, saya bikin contohnya misalkan ya. Contohnya ini tak bikin 3 gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini tak bikin 8 nggak apa-apa, bebas ya. Oke, ya. Betul ya, Dek Nadine ya. Nah, gitu lah. Jadi ini dari mana Mas? Bebas gitu aja, bebas ya. Bebas gitu loh. Saya bikin contoh gini, misal U3-nya sama dengan 8. U8-nya sama dengan 3, ya nggak apa-apa. Nah, jadi ini tak ganti 8, ini tak ganti jadi 3. Nanti yang ditanya ini, oh ditanya ke 3 tambah 8, nanti yang ditanya ke 11. Nah, gitu loh. Mas, gak harus itu, bebas. Mau kamu bikin 5 sama 4, 100 sama 50 boleh. Itu bebas ya. Kan jelas tau, UN aritmatika itu kan A plus N min 1, betul? Maka ketika saya bikin contoh seperti ini nanti jadinya apa? A plus 2B 8. Kalau ini A plus 7B 3, ya dikurangi boleh. Maka saya dapetin nanti min 5B sama dengan 5, B-nya nanti negatif 1. Kalau B-nya masuk negatif 1, masuk situ kan boleh. Berarti A min 2 kali min 1 gitu ya. Nanti dapat 8, maka A-nya dapat 8 min plus. Jadi A-nya dapat 10. Rampung. A plus 10B Mas. Oh, A-nya 10, B-nya negatif 1. Jadi 10 min 10 nanti nilainya benar gitu loh ya. Ya, gitu ya.
Jadi jangan bayangin kalau kamu pakai variabel ya kesusahan ya. Bayangin UN, UM itu ML, UM itu N itu bayanginnya kangelan ya. Makanya di angka boleh. Kamu nyoba angka berapapun bakalan sama wes, hasilnya sama. Jadi kadang harus direko-reko seperti itu nggak apa-apa loh ya. Dimanipulasi nggak apa-apa. Yang penting kan kamu tidak mengubah soal ya. Jangan ngitungnya gini, Mas, saya bikinnya gini. U5 sama dengan 8. Berarti U8 sama dengan 5. Ya nggak apa-apa juga. Boleh juga. Pokok nanti nilainya bakalan sama terus kali ya. Bisa dipahami ya? Ya, Bang contoh lagi, nomor 5. Wah, ini juga kangelan nih ya. Sebenarnya diganti angka bisa, ini diganti angka bisa. Tapi kalau bingung, boleh. Ini nggak harus ada X1-nya deh kayaknya. Saya tahu saya ini X ini ya. Ya, X ya. Saya lihat soal aslinya ya, sebentar. Kayaknya X deh, setahu saya. Nomor 5. Nah. Lima. Oke. Ya ekstra ya, koma itu sebenarnya ya. Oke, sekarang kalau barisan geometri itu kan rumusnya UN itu kan AR pangkat N-1, jelas ya. Yang ditanya apa? X per Y. Udah ngikutin aja. X-nya apa, Mas? Oh, X-nya ini X-nya. Nah, AR pangkat 2 min AR pangkat 5. Hitung ya. Kalau Y-nya, ini Y-nya. U2 berarti A. U4 berarti AR pangkat 3. Wes, dari sini jawabannya tidak ada A semua. Ya berarti A-nya dihilangin boleh-boleh, semuanya punya A. Wes, boleh ya. Oh, sisa R pangkat 2 min R pangkat 5 dibagi R min R pangkat 3. Oh, R-nya keluar 1, Mas. Boleh, ini jadinya R min R pangkat 4. Ini jadinya kan R keluar jadi 1 min R pangkat 3. Oh, dicoret lagi dulu. Nah. Oke. Terus di sini kan kelihatan ya, pangkat yang gede itu kan di depan semua ini. Loh, kalau pengen gedenya di depan, ya udah, makanya dikeluarin aja. Boleh tak kali negatif 1 per min 1. Oh, jadi R pangkat 4 min R dibagi gitu ya. Yang bawah nanti jadi 1 min R pangkat kebalik ya, dikali min 1 ya. Nah, nanti jadinya kan R pangkat 3 min 1. Nah, sampai sini mau disederhanakan lagi boleh ya, disederhanakan lagi boleh. Caranya gini, R-nya keluar lagi ini kan jadi R pangkat 3. Ada yang saya salah nulis enggak? Ini kok langsung hilang sih, kayaknya enggak sih. Sebentar. Ya, sambil dicek. U3 R pangkat 2, U6 R pangkat 5, boleh ya. Terus U2 itu R, U4 R pangkat 3, hanya tak coret R pangkat 4, R pangkat 5, min R per R pangkat 3. Oke. Oh, ini R kuadrat ini ya. Makanya ada yang salah ini. Nah, kan R-nya udah keluar 1 ini. Nah, ini jadinya R kuadrat. Nah, wes, ini jadinya R kuadrat min 1. Nah, tinggal difaktor sekarang. Sekarang tinggal faktor ya. Kalau misalkan ya, ini mau keluar 1 R-nya boleh. Nanti kan ini jadi R pangkat 3 min 1 per yang bawah nanti jadi R min 1 dan R plus 1. Ada bentuk aljabar gini, ketika kamu nemu soal A pangkat 3 min B pangkat 3, sebenarnya bisa dipecah jadi A min B, A kuadrat, AB, dan B kuadrat. Boleh, gitu boleh. Kan kalau misal ya, di situ saya tulis ini kasih pangkat 3 itu nggak masalah. Karena toh 1 pangkat 3 nilainya tetap 1, tidak ada perubahan nilai. Maka kalau tak jabarkan nanti kan jadi gini. R min 1, R kuadrat plus R kali 1 plus 1 kuadrat dibagi R min 1 dan R plus 1. Nanti dicoret ini. Maka jawaban akhirnya nanti adalah R pangkat 3 ditambah R kuadrat ditambah R dibagi R plus 1. Nanti jawabannya yang ada pertanyaan dulu enggak nih?
Tapi sebenarnya kalau misalkan ya kamu bingung mau mulai dari mana, seperti tadi sebenarnya boleh. Kamu bisa bikin contoh, bisa bikin contoh. Contoh itu maksudnya gini, bisa di copy nggak ya ini ya? Yes, nanti dulu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu nggak untuk nomor 5? Boleh, silakan. Silakan, kalau ada pertanyaan dulu boleh. Oke. Coba ya, misal Mas, kalau nggak tahu arah mecahnya harus gimana gitu Mas ya. Ya kalau nggak tahu arah mecahnya gimana, boleh juga nanti pengerjaannya seperti ini. Ya, ini tak hapus ya. Jadi kalau misalkan, ini sudah ya, tadi tak copy, nanti nggak usah khawatir ya. Nanti bisa di screenshot ya. Ya bikin contoh itu nggak apa-apa. Bikin contoh nggak apa-apa ya. Misal ya, saya bikin barisan geometri gini. 1, 2, 4, 8. Boleh tak? 16, 32, 64. Boleh. Ini kan U1, ini U2, ini U3, ini U4, ini U5, ini U6, ini U7. Boleh nggak apa-apa? Ya misal X-nya Mas, X-nya apa? U3 min U6. Berarti U3-nya berapa? 4. U6-nya berapa? 32. Dapatnya kan min 28 gitu ya. Sementara di sini Y-nya boleh juga U2, 2, U4, 8. Dapat berapa? Min 6. Udah, kalau ditanya berapa nilai X per Y, ya jawabannya min 28 per min 6. Atau kalau disarankan bagi 2, nanti dapatnya 14, bagi 2 nanti 3. Cari jawaban 4 plus 3. Itu juga boleh. Nah, dan di situ kan saya tahu bahwa rasio barisannya kan 2, Bang. Ya wes, ganti semua ini, yuk. 2 pangkat 3 min 2 kuadrat min 2 dibagi 2 min 1, 8 min 4 min 2 per 1. Jawabannya berapa? 2. Salah lagi gitu loh. Nah, lagi Mas, 2 pangkat 3 min 2 kuadrat min plus 2 dibagi 2 min 1 atas 8 min 4 plus 2 per 1 berapa? 6. Salah loh. Lanjut, ini 2 pangkat 3 plus 2 kuadrat plus 2 dibagi 2 plus 1 atas 8 tambah 4 tambah 2 dibagi 3, atasnya 14, bawah 3. Kalau cocok ya wes C gitu. Nah itu juga boleh gitu ya. Makanya kita bilang ketika dia mainnya itu di variabel, sebenarnya kamu ganti angka berapapun boleh, asal tetap memenuhi syarat bahwa dia membentuk barisan geometri. Nah, daripada nanti mikirin aljabar gini, ya kalau mudeng sih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mudeng, ya wes bikin contoh aja nggak apa-apa, selesaikan satu-satu sampai nemu jawaban yang nilainya sama. Bisa dipahami nomor 5? Atau ada pertanyaan dulu boleh? Hitung ya. 3, 2, belum. Ya lanjut. Wah, kita tuang. Angel ya, angel lagi. Oke, apa ya? Oke, saya bikin contoh dulu ya, sebentar. Nah, jadi ceritanya nanti seperti ini ya. Di sini ada dua lingkaran ya. L1 dan L2. Oke. L1 dan L2. Sumbu X-nya, nanti sumbu X-nya sebagai diameter, katanya kan gitu ya. Radius R1 itu 2. Radius R2 itu 4. Suatu garis singgung dalam ya. Garis singgung dalam itu nanti garisnya nanti seperti ini. Garisnya seperti ini ya. Nanti namanya ini garis singgung dalam. Nah, gitu ya. Dari kedua lingkaran di situ menyinggung L1 di F. L1-nya di F, ini anggap aja L1, ini anggap aja L2 ya, di F, dan L2 di G. Nanti ini di G. Nah, garis singgung memotong sumbu X di titik G. Ya, di sini nanti G. Nah, ceritanya gitu ya. Sehingga luas segitiga AFG, oh tadi ini lingkarannya yang lingkaran sebagai pusat luas 5. Jadi luas dari AFG itu nanti 5. Pertanyaannya, jika garis singgung itu memiliki gradien positif, besar gradiennya berapa? Oke ya. Konsep pertama bahwa setiap garis singgung itu pasti tegak lurus jari-jari. Itu udah konsepnya. Saya kasih tahu ya. Jadi kalau dalam sumbu koordinat ini X, ada suatu garis, lah ini nanti namanya gradien. Jadi gradien itu nanti kemiringan. Kalau kemiringan itu nanti lewat perbandingannya adalah tangan alfa.
atau M-nya nanti bisa Y per X. Nah, itu boleh. Panjang Y dibagi panjang X. Jadi ketika ini sebagai pusatnya ya, pusatnya lah gitu ya. Nah, nanti gradien M itu ya tadi Y per X. Kan tangan ya. Jadi kalau di sini lihatnya terhadap sudut alfa, depan itu ini, samping itu ini. Nah, jadi kalau terhadap itu ya, depan, samping. Nah, kenapa? Karena tegak lurus. Sudutnya nanti kan di sebelah sini. Nah, gitu loh. Jadi, depannya nanti adalah AF. Miringnya, sampingnya adalah FQ. Nah. Sebelum saya lanjut, sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Betul ya? Yes. Nah, padahal luas segitiga sendiri untuk segitiga AFQ itu kan rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi, nanti kan dapatnya 5 gitu ya. Berarti setengah. Boleh aja, misal alasnya ini, oh AF, boleh. Tingginya nanti kan ini, FG. Nanti nilai kan 5. Berarti setengah dikali AF-nya nanti itu. FG-nya apa? Ya FG-nya kamu ngambil dari sini. FG ya berarti nanti AF dibagi M. Kan dari sini itu kan kamu dapat M itu sama dengan AF dibagi FG. Maka nanti FG itu tak kali silang nanti AF dibagi M. Nah, M itu nanti gradien yang dimaksud berapa. Makanya dia nanti AF dibagi M. Itu dapat 5. Kalau tak coret, ya selesai gitu. AF-nya nanti 2 dibagi M sama dengan 5, 2 sama dengan 5M, maka M-nya dapat 2 per 5. Jadi jawabannya nanti yang ada pertanyaan dulu untuk nomor 6. Jadi bab-bab yang memang harus dihindari ya. Jadi kayak lingkaran itu setahu saya nggak ada soal yang gampang ya. Makanya dihindari aja. Kalau ada kata-kata lingkaran itu berarti hindari aja. Kadang nanti dimensi 3 lah, itu juga sebenarnya agak susah juga ya. Kemudian yang ketiga tadi polinomial, nah itu juga susah sebenarnya ya. Makanya ketika nemu bab yang lingkaran udah di skip aja. Syukur-syukur nanti sempat waktu ya dikerjakan, kalau nggak sempat dikosongin kalau memang ada nilai minus ya. Tapi kalau nggak ada nilai minus ya nanti diawur dikit ya nggak apa-apa lah. Daripada kamu buang-buang waktu untuk kerjakan soal lingkaran, dan memang kategorinya ya soalnya sulit. Kan kalau plus minus kan nggak ada IRT ya, makanya tinggal aja. Jadi tahu bab mana yang memang harus dikerjakan dan bab mana yang memang harus ditinggal. Poinnya cuma di situ sebenarnya ya. Bisa 7, 8 udah bagus ya. Jadi sekali lagi nggak usah yang muluk-muluk harus dapat 10, 11. Apalagi yang pengennya benar semua. Harus nggak mungkin ya. Waktu 90 menit tepat mapel itu nggak akan cukup. Kalau dia memang subtesnya nanti jadi 1, ya wes dipilih aja, ngerjain biologi dulu, ngerjakan kimia dulu. Kalau mat saintek dengan fisika imbang, nah. Enggak, tadi kan Nadine juga bisa, nyatanya udah bisa 2 nomor gitu ya. Nah, lumayan ya 2 nomor ya. Lah iya, makanya kalau nanti subtesnya jadi 1 bisa di skip ya, mat saintek fisika itu di skip dulu aja. Kimia kerjain dulu, kayaknya lebih gampang kimia deh. Kalau saya lihat pas ngajar itu di kelas itu ya kayaknya kimia lebih gampang ya. Biologi mungkin secara teori itu kan lebih gampang juga ya, nggak pakai yang mikir banget gitu. Nanti mat saintek dipilihin, ngerjain matrik, ngerjain deret, ngerjain limit, ngerjain turunan, itu kan bab-bab yang mungkin masih bisa dikejar secara teori ya. Tapi kalau udah lingkaran cukup banyak, dimensi 3 ya, trigonometri itu juga luas banget, integral itu juga susah ya, maka di skip dulu aja ya. Syukur-syukur biologi bisa benar 11, 12, 13, nanti kan buat nambel yang mat saintek atau fisika ya. Kayaknya fisika juga ya. Nggak apa-apa ya. Terus nanti pokoknya seperti ini. Walaupun kalau misalkan teorinya saintek itu sebenarnya lebih tertata ya, secara teori itu tertata. Beda dengan kuantitatif kan larinya teorinya kemana-mana. Tapi kalau ini kan sebenarnya kalau ya memang modalnya materinya kuat sih ya. Kalau materi kuat itu sebenarnya gampang ya. Ya memang ya. Saya bilang gampang karena saya sering lihat, jadi tahu arahnya itu harus kemana tahu. Tapi kalau teorinya yang masih mengeblank ya memang kelihatan susah banget gitu ya.
Tapi kan udah tahu ya, mana-mana soal yang memang harus ditinggal ya, pokoknya itu aja. Itu tambah angel ya. Integral ya. Sangat lagi ya, delok es mumet lagi ya. Opo ya Mas ya. Wes nggak apa-apa ya, tapi tak bahas juga ya, paling nggak nanti sebagai referensi aja ya. 1, 2, 3 pernyataan mana yang betul? Yang pertama ya, yang pertama. Saya ngerjain nomor 3 dulu aja wes, 3 dulu ya. Jadi kalau integral dari min 3pi sampai 3pi dari fungsi sin pangkat 2019 ya, x dx apakah nilainya 0 gitu ya. Jadi secara teori ada sifat integral itu gini, sifat integral. Sifat integral itu yang pertama, kalau ada integral dari min a sampai a untuk fungsi fx, kalau dia fungsinya itu fungsi ganjil, maka nilainya pasti 0. Nah, pasti 0 ya. Ganjil itu gimana Mas? Nah, fungsi ganjil itu gini, fungsi ganjil itu fungsi yang dia punya sifat f min x setara dengan min fx. Nah, itu namanya fungsi ganjil. Contoh, misal ya, contoh. Ketika saya nemu fungsi fx, misal saya punya x pangkat 3. Nah, ini kan ketika saya masukin negatif, dia kan jadi min x nanti di pangkat 3. Itu kan kalau min pangkatnya ganjil, ya jadinya tetap min x pangkat 3. Atau dia jadinya min x pangkat 3 sendiri, namanya adalah fx. Loh, terbukti bahwa kalau ada f min x kok nilainya sama dengan fx, maka dia disebut fungsi ganjil. Contoh yang lain apa Mas? Nah, contoh yang lain misal saya punya fungsi sin, lah itu fungsi sin itu juga ganjil. Karena ketika saya masukkan negatif ke fungsi trigonosinnya, itu kan jadi sin dalam kurung min x. Makanya ditulis jadi min sin x. Sin sendiri tadi namanya f x. Ini namanya dia juga fungsi ganjil. Padahal kalau ganjil itu dari min a sampai a udah pasti 0, nggak usah dihitung. Makanya di situ untuk nomor 3 benar. Yes. Benar gitu ya. Oh salah ya. Oh, salah. Loh minimal nggak jawab A nggak jawab B ya. Terus nomor 2 Mas. Oh ini satu nomor kayak ngerjain 3 soal ini ya. 1/4 ditambah 1/4 kuadrat ditambah 1/4 pangkat 3 dan seterusnya sampai 1/4 pangkat 2009. Apakah benar kurang dari 1/3? Oke, kalau fungsi genap gimana Mas? Oke, kalau fungsi genap ya itu punya sifat integral gini, dari min a sampai a fx dx itu nanti integralnya bisa diparuh. Kalau fungsi genap itu diparuh. Kan kalau batasan ini 0, ini kan ada min a sampai a ya. Lah nanti diparuh aja, nanti yang ini dihapus. Jadi kamu boleh nulisnya dari 0 sampai a saja gitu ya, sampai a saja, tapi dengan syarat nanti dikali 2. Nah, diparuh. Jadi bukan bernilai 0 tapi diparuh. Itu kalau fungsi genap. Kamu juga boleh nanti dari min a sampai 0 fx dx nanti diparuh tapi dikali 2. Lah itu juga boleh. Itu sifat dari fungsi genap. Oke ya. Kalau nomor 2 kuadrat dan seterusnya kurang dari 1/3, benar nggak gitu? Kan terlalu banyak ya, terlalu banyak. Maka saya ngitungnya gini aja. Kalau dia tanggap sebagai x tak hingga, kalau ini 1/4 kuadrat, 1/4 pangkat 3 sampai sukunya tidak terhenti, sampai sukunya itu tak hingga, sampai sukunya bermiliar-miliar, bertriliun-triliun gitu ya. Itu ketika saya nyari s tak hingganya, rumusnya kan a dibagi 1 min f. Berarti dari apa Mas? Suku pertamanya kan 1/4, 1 min 1/4. Nah, kan dari sini kan jelas ya, rasio itu kan 1/4 kuadrat dibagi 1/4, berarti kan rasionya juga 1/4 kan gitu ya. Nah, berarti kan ini dapat 1/4 dibagi 3/4. Ini tak coret, jadinya berapa? Jadinya 1/3. Nah gitu loh. Nah ini pemahaman saja ya, pemahaman saja. Ini saya buat barisan yang dia sukunya sampai tak hingga saja, itu jumlahnya cuma 1/3. Nah ini deret yang hanya berhenti di angka 2009, nggak mungkin dia 1/3, nggak mungkin dia 1/3. Pasti ya, pasti saya bilang pasti itu pasti. Ini nanti
kurang dari sepertiga. Makanya pernyataannya nanti juga benar. Mungkin lah ini. Angel penjelasnya angel gitu ya. Nah, jadi deret yang saya bikin sukunya itu sampai tidak terbawa suku, itu jumlahnya cuma sepertiga. Nah ini cuma potongan dari angka 1 sampai 2009, pasti nilainya kurang dari sepertiga. Saya bisa memastikan itu. Karena yang jumlah sukunya itu tak hingga aja, ternyata cuma sepertiga. Lah kalau dia cuma potongan sampai suku 2009, pasti kurang dari sepertiga. Nggak mungkin sepertiga, harus itu aja. Nggak mungkin sepertiga. Apa bedanya nanti yang sukunya tak hingga sama yang tak kan? Nggak mungkin. Pasti nilainya kurang dari sepertiga, itu berarti kalimat yang betul. Bisa dipahami? Jadi nomor 3 benar, nomor 2 juga benar. Makanya nanti ini salah. Nah, tinggal C atau D. Paham ya maksud saya? Atau ada pertanyaan dulu? Boleh, silakan. Nomor 7. 3, 2, belum ya. Nomor 1 gimana mas? Nomor 1 itu saya jelasinnya pakai angka aja ya, biar gampang ya. Daripada kamu bayanginnya susah ini ya. Fx lebih dari 1, wes saya bikin fx-nya sekalian aja wes 2 gitu, nggak apa-apa. Artinya tak bikin umum bisa. Ya wes, coba saya ngitung integral gitu ya. Dari berapa mas? Dari 3 wes sampai 5, nggak apa-apa. Fx-nya dx nanti apakah benar lebih dari 1 gitu ya. Berarti integral dari 2 sampai 3 sampai 5, 3 sampai 5 ya, 3 sampai 5 ya. Integral dari 3 sampai 5 2 dx. Apakah lebih dari 1 ya? Ini kan jadinya 2x dari 3 sampai 5 lebih dari 1. 2 kali 5 min 2 kali 3 lebih dari 1. 10 min 6 lebih dari 1. 4 lebih dari 1. Itu juga pernyataan yang benar. Jadi jawabannya nanti yang ada pertanyaan dulu? Guys, gitu tak mas. Kamu bikin contoh berapapun yang akan bernilai benar terus ya, akan bernilai benar terus. Asal fx-nya lebih dari 1 loh ya. Karena kalau min salah memang nanti. Makanya syaratnya lebih dari 1 pasti benar. Dari mana mas itu dua? Bebas. Ini bebas, ini bebas. Semuanya bebas ya. Nah, bikin contoh aja angka boleh. Nomor 7 ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, silakan untuk nomor 7. 3, 2, nggak ada ya. Yuk, lanjut nomor, kalau nggak 7 selesai ya. Setelah ini ya, angel nih, dimensi 3 itu mau di otak atik gimana pun babnya itu susah. Ya. Makanya dimensi 3 skip, nggak itu aja, nggak usah dikerjakan ya. Belum tentu setengah jam selesai nanti ya. Tapi ini terpaksa karena ini pembahasan ya saya bahas ya. Nggak apa-apa, yuk gambar ya. Tak gambar dulu ya, sebentar. Ada kubus A, B, C, D, kemudian E, F, G, dan H. Oke ya. Ini ada tulisan ini sebenarnya ada titik P ya. Nah, agak ralat sedikit ya. Titik P, titik tengah H, G. Jadi ini di sini ada P. Q tengah-tengah F, G, ini ada G gitu ya. Dan R tengah-tengahnya PG. Jadi ini tengah-tengahnya PG, nanti ada R, di sini ada R. Nah, ini ada R. Terus BS adalah proyeksi BR pada ABCD. Oke. Jadi ini tak ambil tengah-tengahnya, ini ambil tengah-tengah lagi ya. Nanti kalau di situ BR itu nanti garisnya ini BR ya. Oke, tak gambar dulu BR. Nah, yes. Nanti kalau diproyeksi, proyeksi itu artinya di bawah tegak lurus ke bawah. Jadi R di situ saya proyeksikan nanti jatuhnya di bawah gitu ya. Nah, nanti namanya S di situ. Ini nanti P aksen, ini nanti Q aksen. Nah, yang ditanya adalah berapa panjang BS loh. Bisa bayangin ya.
Jadi P tengah-tengah atas, Q tengah-tengah yang sampingnya, R tengah-tengah garis PQ, tarik ke bawah, jatuh di S, ditanya B ke S itu panjangnya berapa. Kalau di sini kasusnya adalah kubus dengan panjang rusuk 2. Betul ya alurnya ya. Ngerjainnya pengen mas. Nah, oke. Coba gambarnya saya bawa keluar ya. Oke. Di sini ada A, ini ada B, ini ada C, ini ada D. Kalau paham sebenarnya gampang juga ini, ya sebenarnya ya. Di sini tadi ada tengah-tengah P aksen, ini ada tengah-tengah kan Q aksen. Nanti kan ditarik garis sini. Nah, tengah-tengahnya di sini kan nanti ada namanya S. Lalu yang ditanya itu ini loh. Berapa itu? Nah, alurnya sih seperti itu. Makanya kalau misalkan ya ini tak bikin diagonal, ini tengah-tengah tak bikin tengah-tengah lagi, ini tak tarik garis ke sana, tuh alurnya kelihatan tak? Nah, sebenarnya nyari panjang DS itu kamu bisa pakai segitiga ini. Nah, tadi rusuknya berapa? Tuh, kan? Kalau kita anggap ini O, terus rampung ini sebenarnya ya. DS itu nanti nyarinya akar Pythagoras, BO kuadrat ditambah OS kuadrat. Yes, ketemu tuh. Jadi kalau alurnya itu paham, sebenarnya modalnya Pythagoras tok selesai. Coba saya tanya dulu ya. Berapa panjang AC? Ayo, ada yang bisa jawab? Berapa panjang AC? AC panjangnya berapa? Ayo, 2 akar 2. Betul ya? Nah, jadi sekarang harusnya bisa. Kalau OS panjangnya berapa? Ayo, OS. Bisa bayangin? OS panjangnya berapa? Jelas ya? Net. Nah, ya. OS itu nih. Nah, gitu. Berapa panjangnya OS? OS. Ayo. OS setengah akar 2. Lah, itu loh yang tak maksud ya. Benar. OS itu nanti setengah akar 2 kuadrat. Nah, berarti sekarang tahu satunya. BO panjangnya berapa? Ayo, BO. BO panjangnya berapa ya? BO. Benar, Dek Fajar ya. Lalu ketemu dah. Jadi kan sebenarnya konsepnya seperti itu aja. Oh, ini 2. Ini kan jadinya kan 2/4. Oh, sama kan jadi 4. Berarti 4 tambah 2. Jadinya kan akar 6/4. Ya namanya nanti setengah akar 6. Oh, yang C. Jadi kan tapi ya tadi ya paham harus ngapain. Modalnya Pythagoras selesai. Nah, misal asli ya, soal saya pernah lihat soalnya ini. Cuma lupa tahun berapa ya. Oke, nomor 8 ada pertanyaan dulu, boleh? Silakan. Ayo, ada pertanyaan, boleh? Silakan. 3, 2. Belum ya, lanjut ya. Nanti sambil disuruh nggak apa-apa. Wah, ini juga, ini sebenarnya kalau trigono sih nggak terlalu susah juga sebenarnya ya. Cuma apa rumus ya. Jadi kalau di sini ada cos alfa cos beta dikatakan 3/4, cos alfa plus beta berapa? Jadi kan memang ini bawaan rumus ya. Kalau ini kan sebenarnya dipecah aja gini, cos alfa, cos beta, min sin alfa, sin beta gitu ya. Nanti setengah gitu. Oh, cos alfa cos beta 3/4 dikurangi sin alfa sin beta nanti setengah. Betul ya? Jadi kalau ini tak pindah sin alfa sin betanya, nanti dapat 3/4 dikurangi nanti dapat sin alfa sin beta, nilainya adalah tak samakan 4, ya nanti 1/4. Nah, yang ditanyakan tapi negatif, Mas. Kalau yang ditanyakan nanti negatif, ya berarti kamu pakai rumus yang negatif juga. Pakai rumus apa? Ya sama, cos, tapi alfa min beta. Rumusnya adalah cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Berapa nilainya cos alfa cos beta? Ya 3/4. Ditambah sin alfa sin beta, ya tadi 1/4. Makanya dapat 1. Terus dah? Cos alfa min beta. Ternyata berapa? 1. Coba saya tanya dulu. Sudut cos berapa yang nilainya 1? Kan endingnya itu kan kamu dapetin cos alfa min beta kan 1 ternyata. Nah, berarti kan sekarang ditebak.
Cos berapa yang nilainya 1? Benar ya. Artinya alfa min beta itu nilainya 0 derajat gitu loh. Nah, jadi yang ditanya apa ini? Yang ditanya tangan alfa min beta. Padahal tadi udah jelas alfa min beta kan 0. Ya, berapa tangan 0? Tangan 0 berapa? Tangan 0? Tangan 0? Tangan 0 berapa? Tangan 0 itu ya 0 ya. Nah, gitu ya. Betul ya. Loh, gampang toh? Makanya trigono itu memang modalnya ya memang banyak rumus ya. Tapi paling enggak nanti kalau kamu hafal nanti di mat dasar dipakai itu ketemu juga loh ya. Mat IPA ada, mat dasar ada. Ya syukur-syukur ada 4 nomor lah trigono ya. Oh, bisa jadi ya, bisa jadi ya. Tapi paling enggak masih 2, pasti 2 ya. Nanti mat dasar 1 biasanya, mat sainteknya 1 biasanya seperti itu. Kebanyakan sih ya, beberapa kali tadi 0 terus ya. Nah, bisa jadi ya, nanti kalau kepepet ya nggak apa-apa. Oh ya, daripada mumet-mumet mau ngawur sembarang ya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Makanya udah, pokoknya maksimalin aja, nggak usah muluk-muluk. Sekali lagi ya, saya pesen itu nggak usah muluk-muluk ya. Kamu bahasanya dapat 5 aja udah bagus banget itu sebenarnya ya. Tambah 1-2 nomor udah bagus. Kalau TPS itu kan masih bisa ya, 20 nomor 20 menit itu masih bisa. Tapi kalau saintek itu nggak mungkin guys. Sepintar-pintarnya anak nggak mungkin ya. Saya ngajar offline yang di Jogja itu, yang di SMA 1, SMA 8 itu juga sama kok. Paling dari 15 tak kasih waktu setengah jam aja paling cuma dapat 3-4 nomor kok ya. Nah, itu SMA yang di Jogja ya. Nah, makanya saya bilang guys, nggak usah muluk-muluk banget ya. Nah, biasanya kalau ngajar offline itu kan ada paketan 15 nomor, tak suruh ngajain dulu 30 menit ya. Pasti tak suruh ngajain dulu. Paling kadang cuma dapat 3, 4, 5 itu udah habis gitu kan ya. Kalau sama-sama yang ibaratnya menengah ke bawah ya bisa jadi nggak dapat sama sekali. Nyoba aja udah pusing ya. Tapi kalau yang pintar-pintar juga tak suruh nyoba dulu 30 menit ya biasanya dapat 3, 4, 5 nomor gitu ya. Nggak ada yang sampai 7, 8, 9 itu nggak pernah ada. Makanya udah logisnya aja. Nah, sekali lagi ini salah satu bab yang memang saya rasa tak suruh hindari ya, karena gimana pun bolak-baliknya soal ketika ketemu vektor dimensi 3 lingkaran cukup banyak, mending dihindari. Bukan menghindari karena dia susah, tapi karena biasanya soalnya itu memang lama dan panjang ya. Makanya yang ini ya hindari dulu aja. Nah, kalau mau dikerjakan ya gini ya. Oke, ini ada vektor A ya. Isinya di situ adalah x plus 1 dan x. Sementara vektor B isinya nanti adalah 2x dan 3x plus 1. Proyeksi B ke A, P, panjang P nanti kurang dari 2 kali panjang A itu berapa? Jadi kalau P itu adalah panjang proyeksi ya, panjang proyeksi itu memang rumus ya, ini sekali lagi rumus ya. Nanti A kali B dibagi, B ke A ya, B ke A. Kalau B ke A nanti dibalik. Kalau BKA nanti B kali A dibagi panjang A. Dan nanti ini rumus panjang proyeksi dari BKA. Ya, berarti ini nanti belinya gini. B kali A dibagi panjang A nanti kurang dari 2 kali panjang A. Nah, gitu ya. Boleh. Ini panjang A ya, panjang A. Nah, nanti ini kali silang boleh, Jadi ini B kali A kurang dari 2 kali panjang A kuadrat. Nah, gitu. Terus dikalikan satu-satu, B kali A. Yuk, vektor ya, B kali A ya. X plus 1 dikali 2X. Ditambah, nanti yang ini sama ini, boleh. X dikali dengan 3X plus 1. Kurang dari 2 kali panjang vektor A itu elemennya dikuadratkan masing-masing. X plus 1 kuadrat nanti ditambah dengan X kuadrat. Gitu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Tapi di kuadrat nanti, nah gitu ya. Jadi dapat 2x kuadrat ditambah 2x ditambah 3x kuadrat ditambah x kurang dari nanti ini 2 kali x kuadrat tambah 2x tambah 1 tambah x kuadrat. Nah, panjang ya. Jadi 5x kuadrat ditambah 3x kurang dari, ini tak kalikan dulu ya, x kuadrat kali 2 nanti dapat 4x kuadrat. Ini 2x kali 2 nanti jadinya 4x
terakhir 1 kali 2 nanti plus 2. Pindah semua boleh, pindah. X kuadrat min X min 2 baru difaktor, gitu ya. X 2 1 min plus, X-nya bisa min 1, X-nya bisa 2. Bikin garis bilangan. Nah, di sini ada min 1, ada 2. Kalau di depan X kuadratnya positif, langsung plus min plus. Kalau kurang dari, diambil yang min. Maka X-nya nanti antara 2 sampai negatif 1. Jadi jawabannya yang. Tapi ya sepanjang ini gitu tuh. Itu pun kalau ingat rumusnya ya, tahu darinya ya. Kalau nggak tahu ya wes. Makanya dihindari aja dulu, nggak apa-apa. Hindari dulu boleh. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 10. Silakan barangkali boleh. 3 2 belum. Paham ya? Ya, lanjut. Nah, kalau transformasi itu sebenarnya gampang ya, cenderungnya gampang ya. Tapi selalu curiga ketika ada banyak-banyak gini ya, dia ditransformasi 24 kali. Wes nggak mungkin gitu ya. Jadi kamu jangan terpacu pada nggak mungkin dia 24 kali. Wes kita aja. Oke ya. Jadi di situ prosesnya kan gini. Suatu transformasi T terdiri dari pencerminan terhadap Y sama dengan X, dilanjutkan cermin sumbu X nanti menjadi 2,3. Pertanyaannya, T-nya itu hasilnya nanti seperti apa? Jadi udah 2,3. Coba ini sekali tak transformasi ya. Sekali transformasi itu gini. Kalau cermin Y sama dengan X, nanti kan hasilnya gini dah. Kamu cuma ngubah X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Dibalik aja. Maka nanti dapatnya gini. Dapatnya 32. Nah, setelah itu dia dicermin terhadap sumbu X. Dalam bentuk koordinat, kalau ini namanya X positif, ini Y positif, ini min X, ini kan min Y. Kalau cerminnya itu adalah sumbu X itu sendiri, maka X itu bagian dari cermin. Makanya dia tidak mungkin punya bayangan. X-nya tetap jadi X. Sementara Y-nya di atas, kalau cerminnya sumbu X sendiri, ya bayangannya nanti ke bawah. Makanya jadi negatif Y. Maka nanti Y-nya jadi min Y. Jadinya apa mas? Ya, jadinya nanti 3 sama min 2. Betul ya? Ini transformasinya sekali. Nah, tapi kan ini 24 kali mas. Ya nggak mungkin ya. Makanya coba sekarang transformasi yang kedua dengan pola yang sama ya. Oh ternyata 3 min 2. Kalau tak cerminkan Y sama dengan X, sekarang dibalik. Jadi min 2 dan 3 gitu ya. Terus kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X lagi, ternyata jadinya apa? X-nya tetap X, Y-nya jadi min Y. Oh sekarang kalau 3 kali mas, boleh. Lanjut aja dulu apa? Min 2, min 3. Sekarang cerminnya Y sama dengan X. Nanti kan dibalik. Nanti jadi min 3 dan min 2. Betul ya? Terus cerminkan sumbu X. Cerminkan sumbu X. Jadinya apa? X-nya tetap X, Y-nya jadi min Y. Y-nya jadi min Y. Satu lagi ya. Masih belum betul lah ya. Min 32. Sekarang kalau cerminnya Y sama dengan X dulu kan nanti dapatnya 2 dan min 3. Setelah itu dicerminkan sumbu X. Nanti dapatnya berapa? X-nya tetap, Y-nya 3. Nah, baru kelihatan. Apanya yang kelihatan mas? Nah, ternyata setelah saya mentransformasi itu 4 kali ya, dari yang awalnya titik 2,3 ternyata menjadi 23 lagi loh. Jadi 23 ditransformasi 4 kali ternyata balik lagi ke titik semula. Padahal jelas-jelas 24 ya. 24 ini. Nah, itu kan dia kelipatan 4. Makanya titiknya nanti nggak akan berubah. Nah. Mudah nggak? Mungkin ada yang mau tanya dulu, boleh silakan nomor 11 barangkali. Mas kalau nggak bentuk pola nggak mungkin guys ya, nggak mungkin, pasti bentuk pola. Ya cuma ini mungkin polanya setelah 4 kali, bisa jadi cuma 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi nggak mungkin sampai berkali-kali nggak bentuk pola, itu nggak mungkin ya. Soal-soal pasti. Karena nggak mungkin kamu lanjutin sampai 24 kali. Setidaknya gini ya, ketika saya 4 kali seperti ini kan tadi mungkin barangkali cuma 1 menit, 2 menit selesai. Nah itu cukup. Ternyata bentuk pola. Pola apa?
Setelah 4 kali ternyata titiknya akan kembali ke titik semula gitu. Jadi tidak ada perubahan. Lah padahal 24 itu kelipatan 4, makanya dia cuma muter-muter sebanyak 6 kali, nanti 4 gitu maksudnya. Makanya tidak ada perubahan titik bayangannya. Tetap di 2,3. Paham maksud saya? Atau ada pertanyaan dulu nomor 11 boleh? 3 2 paham. Oke ya. Ya lanjut. Ini sebenarnya soal aslinya tadi saya cek ya. Ini ada sedikit keliru dikit ya. Ini harusnya angka 3 nih. Nah, harusnya 3 nih. Nah gitu ya. Karena kalau 2 itu kayaknya nggak bisa dikerjakan. Mas bentuknya kayak apa itu mas ya? 9 pangkat X min 3 pangkat X ditambah 1 min 3 kali 3 pangkat X plus 2 min 5 kali 3 pangkat X tambah 3 plus C sama dengan 0. Wah kok bentuknya ruwet banget mas ya. Sebenarnya enggak sih ya, pinter yang bikin soal itu pinter ya. Nah namanya 9 pangkat X itu kan tak tulis ini boleh ya, 3 pangkat X pangkat nanti 2. Nah terus ngapain mas ini ya? Ya kalau mau dijabarkan sih nggak apa-apa, tapi sebenarnya itu nggak penting ya, itu nggak penting, tengah-tengahnya itu nggak penting. Itu kayak kamu punya fungsi kuadrat gini loh. Kalau saya punya fungsi AX kuadrat ditambah BX kuadrat ditambah IC itu sama dengan 0, maka kalau saya nanyain X1 dikali X2 itu nanti dapatnya adalah C per A. Nah gitu loh. Maka sebenarnya gini ya, kalau ini tak anggap P, ini kan bentuknya jadi gini loh, P kuadrat bla 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 plus C. Nah gitu loh. Ya mau dipecah enggak? Ya kalau mau dipecah sih boleh, tapi sebenarnya nggak penting itu. Ini kan kalau dipecahkan hasilnya gini tuh, hasilnya gini. 3 pangkat X kuadrat, ini kan nanti min 3 pangkat X kali 3 pangkat 1, 3 kali 3 pangkat X kali 3 pangkat 2, min 5 kali 3 pangkat X gitu ya. 3 pangkat 3 plus C sama dengan 0 gitu loh. Nanti kan ini P kuadrat min sekian P, nanti kan plus C gitu loh. Nah sama dengan 0 gitu loh. Ya itu nggak penting. Kenapa? Karena kalau dari sini saya ngambil kalau dia berapa, tadi kan semisalnya ya 3 pangkat X itu P, maka akar-akarnya nanti kayak P1 dikali P2 itu nanti rumusnya ya C per A itu. Padahal P1 itu apa? P1 itu 3 pangkat X1, P2 itu pasti 3 pangkat X2, C per A. C-nya mana? C, A-nya berapa? 1. Ini kan kayak ini A, nanti ini B, nanti ini C gitu loh. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjut? Barangkali. Ini mau dicari mau nggak ngefek sebenarnya, karena saya cuma butuh bagian belakang dan depannya toh. Karena rumusan memang bawaannya C per A gitu. Nah kalau dikali pangkatnya dijumlah X1 ditambah X2 nanti C. Nah gitu loh. Padahal di sini sudah ada, sebenarnya kamu udah punya. Nih loh persamaan yang kedua nih loh. Nah gitu ya. Ini kalau tak olah lebih lanjut, X1 ditambah X2 itu sama dengan nanti 3 log 5, nanti 2-nya di sini mundur ke belakang boleh. Nanti ditambah 1 gitu loh. Berarti ini sama aja nanti 3 log 25 plus lah ini boleh ditulis jadi 3 log 3 gitu. Berarti ini sama dengan 3 log gitu ya. Ini kalau plus dikali nanti dapatnya berapa? 25 kali 3. Nah, nanti baru kamu pakai ke sana gitu. Jadi C itu sebenarnya 3 kali 3 log 5. Ada yang namanya sifat logaritma ya. Kalau ada A pangkat A log B, nanti boleh dicoret lognya, jawabannya adalah B. Nah, makanya nanti dicoret boleh, C-nya adalah 70. Jadi jawabannya yang tapi gigi ya angel ya. Oke, ada pertanyaan dulu nomor 12. Kayaknya ruwet ini ya. Tapi ya harus saya bahas karena ini pembahasan ya. Jadi bab yang enak itu apa sih mas? Bawahnya ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Di Akbar. P1 kali P2 itu kok bisa diubah jadi 3 pangkat X1 mas? Jadi tadi kan persamaan kuadratnya
Contoh ya, kalau saya bikin AX kuadrat ditambah BX kuadrat ditambah C nama dengan 0, ini kan namanya akar-akarnya X1 dan X2. Kalau ada P kuadrat plus P, gini contoh. Kalau ada AP kuadrat ditambah BP ditambah C sama dengan 0, nah nanti ini namanya akar-akarnya adalah P1 dan P2. Nah gitu loh. Nah, kalau dari sini, tadi saya misalkan P itu nanti 3 pangkat X gitu. Nah, maka nanti yang P1 itu sebenarnya 3 pangkat X1, yang ini 3 pangkat X2. Lah, gitu loh maksudnya. Nah, kan tadi di awal itu kan tak misalkan P itu adalah 3 pangkat X. Nah, nanti persamaan kuadrat di sini, akar-akarnya adalah P1 dan P2. Nah, P sendiri itu apa? P sendiri 3 pangkat X. Lah, kalau dia P1, ya namanya X1 gitu. Kalau P2 mas, ya sebenarnya kan P sendiri adalah 3 pangkat X. Kalau dia P2, nanti 3 kali X2. Nah, maksudnya sih seperti itu. Karena ketika saya memisahkan di situ, ya bentuknya biar lebih simpel saja. Tujuannya adalah mencari X1 kali X2 di sini loh. Paham nggak? Mungkin di Akbar. Jadi yang P itu tadi 3 pangkat X ya. Makanya kalau P1, 3 pangkat X1. Kalau P2 3 pangkat X2. Nah gitu maksudnya. Ada yang lain lagi mungkin? 3 2 ya lanjut. Kalau nggak ada ya, nilok lagi tapi nggak sesusah yang tadi ya. Gampang kalau ini, sebenarnya gampang. Atau ada yang kemarin masih ingat jawabannya apa untuk nomor 13? Ya kalau yang gampang tak tanyain ini ya. Ketemu harusnya sini. Ayo, ada yang ingat nggak jawabannya apa? Barangkali nomor 13. Ada yang masih ingat? D, Nadine ya. Nah, makanya kalau yang gampang sih harusnya bisa ya. Benar di jawabannya D ya. Kok bisa mas? Nah ya kalau kamu punya aljabar A kuadrat min B kuadrat, itu kan nanti kalau difaktor jadinya A plus B dan A min B gitu ya. Jadi ini anggap aja ini A ini B gitu loh. Nah maka dia kalau nanti difaktor pun jadinya sifatnya sama. Ini nanti jadi log Q ditambah log R, ini nanti jadi log Q dikurangi log R, belakangnya tetap log T. Nah itu ya. Nah, logaritma itu kalau plus diapain mas? Kalau plus kan tinggal dikali, makanya nanti ini jadi QR. Nah, kalau min mas, kalau min itu kan logaritma kan digabung jadi pembagian. Nah, nanti log P-nya kan tetap. Rampung. Log P, ya mau ditaruh di depan ya silakan. Log QR boleh, log Q per R boleh. Sudah, nanti ya. Oke, betul sekali jawablah 13. Dapat 3 udah tadi ya, bener ya. Nanti dapat 5 nambah 7. Oke lah itu ya. Yang bab-bab yang kira-kira gampang aja, banyak kelihatan gampang dikerjain. Kalau udah panjang, udah ruwet, skip. Jadi jangan berusaha ngerjakan soal yang memang dia tidak selesai dalam waktu 3-4 menit ya. Gak usah ya, percuma ya. Terus bawa ketemu ya, buang-buang waktu ya. Oke. Ya lanjut nomor. Nah ini juga gampang. Limit itu mau praktik gimana pun, limit itu pasti betul ya. Kamu ngerjakan limit di mat dasar atau limitnya dibentuk mat saintek, harusnya sih nggak masalah. Coba saya tanya lagi, nomor 14. Ada yang kemarin ketemu jawabannya apa? Coba. Harusnya ketemu juga ini. Cari hubungan A dan B. Ayo, jawabannya yang mana? Silakan. Ya, Nadine mungkin atau yang lain boleh silakan. C. Oke. Yang lain setuju? Ya, mungkin yang lain silakan. Ya, tuh. Lumayan ya. Nah, betul 4 Nadine ya.
Ya wis, limitnya kan limit aljabar, dia bukan trigono, bukan tak hingga. Cara paling gampang ngerjakannya nanti pakai apa? Turunan, udah. Dan mungkin sudah pernah tak kasih tahu ya. Jadi ketika kamu menemukan akar P, turunan paling gampang itu nanti jadi per 2 akar P, P aksen. Udah, nanti jadinya seperti ini. Itu cara yang paling simpel ya. Maka dilakukan dengan hal yang sama, limit X mendekati 0, coba yang atas ya, per 2 akar AX ditambah B, turunannya apa? A min 0. Oke, yang bawah mas, ya 1 turunannya X, katanya sama dengan 1. Wes ya, sekarang selesai, nolnya tinggal disubstitusi aja, berarti ini A dibagi 2 kali akar A kali 0 ditambah B, katanya 1. Berarti nanti A per 2 akar B, katanya 1. Kali silang, berarti A sama dengan 2 akar B. Akarnya pengen hilang, jadi kuadrat. Nah, ini nanti dapatnya adalah A kuadrat, itu nanti dapat 4. Wis, bener. Nah, gitu. Jadi soal itu kan sebenarnya kelihatan ya, dia gampang, dia enggak, dia ruwet, dia panjang. Sebenarnya udah kelihatan di awal. Jadi dipahami yang lain? Nomor 14. 3. Yes. Cepat ya. Saya kira nggak selesai loh tadi ya. Karena kadang saya kemarin bahas di offline aja ya nggak selesai juga. Kadang tuh masih 1, 2, 3. Yes, berarti paham kan? Nggak paham mas. Nah, nggak apa-apa ya yang sebenarnya sama mat saya jadi itu setuju masih ada UNAS ya. Jadi paling nggak itu ketika memang HTPS tok ujian nasional itu dasarnya itu